Akhirnya mereka sampai di pemukiman yang dihuni oleh Jack. Betapa terkejutnya Jack melihat pemukiman yang bersih dan berseri kini berubah menjadi lautan darah segar yang mengalir di setiap pintu rumah yang ada. Bahkan bercak darah dan mayat bergelimpangan di atas rerumputan hijau di sana. Dengan langkah yang berat, Jack menghampiri kekacauan yang ada di depannya, duduk dan menyentuh darah yang terus mengalir dari tubuh para korban yang tumbang di sana. Suasana menjadi mencekam dan mengerikan karena pembunuhan tragis tersebut. Aku terlambat rupanya. Jack duduk tersipu di atas rerumputan, seraya terus melihat keadaan di sekitarnya. Kedua matanya mulai memerah, bahkan terlihat sudah berkaca-kaca. Namun Jack terus menahan tangisannya agar tidak nampak di wajahnya. Classy yang sedari tadi terpaku melihat sebuah tragedi di depannya, kini mulai memberanikan diri mendekati Jack di sana. Kini Classy duduk tepat di sampingnya. Ini benar-benar tragis. Siapa yang tega melakukannya pada manusia yang tidak bersalah? Dasar bodoh. Dan kau, kenapa hanya terlihat pasrah seperti seorang pengecut? Ayo, balaslah mereka. Oceh Classy dengan emosi yang nampak dari wajahnya. Aku tidak sekuat itu. Aku hanya pria lemah yang selalu bersembunyi dari orang-orang yang menginginkan kematianku. Bahkan aku tidak punya siapapun di sini. Aku asing dan sebatang kara. Mana mungkin aku bisa melawan mereka yang berjumlah ratusan? Jawabnya. Classy melihat raut menyedihkan dari wajahnya yang tertunduk lesu tanpa semangat hidup. Apa kau ingin meminjam beberapa pengawalku? Tawar Classy, aku tidak ada uang untuk membayarnya. Gratis, tidak ada bayaran sama sekali. Aku tetap tidak mau mengorbankan nyawa orang hanya untuk kepentingan dan keegoisanku. Cukup kali ini aja aku merasa bersalah. Dan selanjutnya aku tidak ingin melakukannya lagi. Aku hanya ingin bersembunyi sebagai pecundang, asal tidak melukai siapapun, jawabnya. Jack beranjak dari duduknya. Kau mau kemana? Tanya Classy. Ingin mengurus semua kekacauan ini. Apa kau ingin membantuku? Classy mengangguk. Ayo berdiri. Jack mengulurkan tangannya untuk sejenak Classy melihat tato salib yang terukir di lengan Jack, lalu meraihnya dan berjalan bersama. Mereka berdua sibuk menggali dan menguburkan mayat-mayat yang ada di sana dengan layak. Hingga berjalannya waktu mereka telah menyelesaikannya dengan baik. Ayo kita istirahat di rumahku dan minum di sana, ajak Jack. Saat hendak memasuki rumahnya yang berantakan akibat ulah orang-orang tadi, Silly menyebutnya dengan hangat. Silly, Jelly, serentak Classy dan Jack memanggilnya dengan nama yang berbeda. Mereka saling menoleh dan menatap satu sama lain. Kau bilang siapa namanya? Tanya Jack. Pasalnya dia memang tahu nama asli Silly dari kalung yang mengait di leher si kucing. Jelly, jawabnya. Dia Silly, kucingku. Iya, sekarang kau pemiliknya karena kau yang telah membelinya dari seseorang. Terlihat raut wajah masam dari Classy. Kenapa kau tahu? Karena pencuri itu yang bilang padaku katanya dia menjual jelly pada pria yang memiliki tato salib di tangannya yang berarti itu kau orangnya. Pantas saja, kau selalu memperhatikan tatoku. Classy tersenyum ke arahnya. Tapi, jika kau mau, ambillah, aku tak apa, ujar Classy dengan wajah sedih. Dunia ini terlalu sempit ya rupanya, hahaha. Jack masuk ke dalam mengambilkan segelas air putih untuknya. Masuk dan minumlah, timpal Jack. Classy pun masuk ke dalam, meraih gelas di tangannya dan meneguknya sampai habis. Apa ini tempat tinggalmu? Classy melihat-lihat di setiap ruangan. Iya, rumah jelek ini adalah tempat tinggalku. Itulah kenapa aku selalu memberi tarif padamu, karena aku tuh miskin. Classy berbalik dan menatap Jack yang masih duduk di kursi. Kalau begitu, aku akan membayar tarifmu 2 kali lipat agar kau kaya mendadak, jawabnya. Sementara Jack hanya tersenyum sambil sesekali memperhatikan Classy yang sibuk memegangi beberapa benda di sana. Kini Classy sudah berada di ruangan kamar dan duduk di bibir kasur. Dia tidak mempunyai sesuatu yang berharga rupanya, batin Classy.
Apa kau ingin beristirahat? Tidurlah jika kau mau, ujar Jack yang menyusulnya. Aku tidak terbiasa tidur di rumah pria. Aku takut kau akan hilaf. Ayo keluar aja. Sepertinya halaman rumput luas di sana sangat indah. Classy beranjak dari duduknya dan berjalan ke halaman belakang rumah. Wah, luas sekali. Hijau pula. Classy merentangkan tangan seraya menghirup udara yang masih sangat asri dan segar di sana. Kau senang? Tanya Jack yang duduk di atas rumput. Iya, aku baru pertama kali melihatnya. Kapan-kapan aku ingin main lagi ya ke sini. Jawab Jack. Mereka berdua pun menikmati pemandangan yang indah di sana. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat hingga tibalah sore hari. Aku akan mengantarmu pulang karena hari yang semakin petang, ujar Jack. Lantas, bagaimana caranya kau kesini lagi? Kau tidak usah mengkhawatirkanku. Tidak bisa, aku akan pulang sendiri. Cetus Classy. Tidak mungkin, jalanan di sini terlalu berbahaya. Aku harus memastikan kalau kau pulang ke rumah dengan selamat. Begini saja, kau bisa pinjam mobilku untuk pulang. Sejenak, Jack terdiam memikirkannya. Baiklah, aku juga ingin meminjam pistolmu sebentar. Untuk apa? Classy bingung. Aku membutuhkannya sebentar, itu pun kalau kau mau meminjamkannya. Ambillah, tapi ingat, kau harus mengembalikan pistol kesayanganku ini, karena pistol ini sangat istimewa. Classy memberikan pistol miliknya. Apa yang membuatnya istimewa? Karena pistol ini pemberian dari Paman Mario yang merupakan penembak jitu pada masanya. Katanya, jika memakai pistol ini, semua yang kita bidik akan langsung mengenai sasaran. Jack mengangguk mendengarkan penjelasannya. Kalau begitu, aku akan mengambilnya dengan cepat. Jack memasukkan pistol itu ke dalam saku jaket bagian dalam. Mereka berdua pun pulang bersama. Jack mengantarkan Classy tepat di depan gerbang mansion. Ajaklah Jelly bersamamu, dia akan aman dan nyaman. Bye, ujar Jack. Bye, hati-hati di jalan. Classy membalas lambaian tangan Jack yang berlalu menggunakan mobilnya. Jack mempercepat laju mobilnya menuju ke suatu tempat. Semua penjaga di tempat itu pun dibantai dengan brutal oleh Jack. Dia terus saja membunuh siapapun yang menghalanginya masuk ke dalam gedung yang berukuran sedang itu untuk menemui ketua pengawal yang diutus oleh Tuan Carlos. Brak! Jack mendobrak pintu utama dengan kuat hingga terlepas. Terlihat ketua pengawal itu sedang duduk di sana berserta dua pengawal di sisi kanan dan kirinya. Kedua pengawal yang mengapitnya tumbang seketika. Hei, apa yang kau lakukan? Teriaknya. Apa? Aku ingin menghabisi kalian semua di sini. Kalian sudah bermain-main denganku rupanya. Kenapa kau tega membunuh orang-orang yang tidak berdosa di pemukiman tempat tinggalku? Kalau kalian ingin mencari dan membunuhku, temui aku. Jangan bunuh orang tak bersalah, brengsek. Raut wajah Jack terlihat sangat emosi. Apa yang kau katakan? Pemukiman mana? Siapa orang yang aku bunuh? Aku tidak mengerti dan aku tidak membunuh siapapun termasuk kau. Jawab pria itu. Bukan dia. Lantas, siapa yang melakukannya? Batin Jack. Setan, teriak Jack kesetanan. Dua tembakan melesat di kepala ketua pengawal tersebut hingga jatuh tersungkur di atas lantai. Darah mulai mengalir memenuhi lantai di sana. Jack keluar dari gedung seraya memasukkan kembali pistolnya di saku jaket yang dia kenakan. Berjalan ke arah mobil dan berlalu meninggalkan tempat itu. Sial, siapa lagi yang mengincar keberadaanku? Sepertinya ada orang lain yang ingin bermain-main denganku. Tuan Carlos, kejarlah aku sampai ke ujung dunia. Kau tidak akan bisa membunuhku dengan mudah. Ingat itu, gumamnya seraya mempercepat laju mobilnya. Terlihat satu orang pengawal yang berjalan menuju gedung dengan kantong kresek di tangannya. Seketika kedua matanya membulat melihat kekacauan di sana. Apa yang terjadi? Tuan, pengawal itu berlari masuk ke dalam untuk bertemu dengan ketuanya. Namun naas sang ketua sudah mati mengenaskan di sana. Tuan, teriak pengawal tersebut seraya memangkum mayatnya. Pengawal itu mengambil ponsel yang berada di saku celananya dan mulai menghubungi seseorang. Ada apa kau menelponku malam hari? Tanya Tuan Carlos dari seberang. Tuan Carlos, Jack telah membunuh semua orang di markas. Bahkan ketua pun ikut mati dibantai.
ucap pengawal tersebut dengan nada tak beraturan. Sial kau Jack, beraninya kau melawanku. Kau cepatlah urus semua kekacauan itu. Aku akan mengirimkan beberapa pengawal lagi ke sana berserta dengan Alex. Baik, Tuan. Mereka pun mengakhiri teleponnya masing-masing. Sementara di sebuah ruangan kerja milik Tuan Carlos, terlihat dia sedang duduk di sofa ruangan bersama dengan Alex yang merupakan orang handal kepercayaannya. Apa yang terjadi, Tuan? Tanya Alex penasaran. Jack telah membunuh semua pengawalku yang berada di markas sana. Kau pergilah besok pagi ke negara sebelah, cari dan dapatkan bocah bajingan itu dengan cepat. Kalau perlu, kau bergabunglah dengan anak buah Tuan Labrayan. Perintah Tuan Carlos dengan raut wajah yang terlihat begitu mengerikan. Di mansion, terlihat Classy yang sedang bermain di ruang tengah bersama Jelly, kucing kesayangannya yang kini telah kembali. Bukankah itu Jelly? Naurin menghampirinya. Iya ma, ini Jelly. Lihatlah, dia tidak berubah dan selalu menggemaskan. Classy berulang kali mencium bulu halus dan lembut itu. Kau mendapatkannya dari seseorang yang telah membelinya. Tentu saja, Ma. Aku sudah menemukan orang itu setelah sekian lama mencarinya. Berapa kau membayarnya? Tidak, pria itu memberikannya padaku dengan cuma-cuma. Pasti dia pria yang baik. Perlihatkan pada mama lain kali ya. Classy mengangguk seraya tersenyum ke arah sang mama yang duduk di sampingnya. Tiba-tiba datanglah Rafael menghampiri mereka semua. Nyonya, di mana Tuan Labrayan? Tanya Rafael. Di ruang bawah tanah, kau sudah ditunggu dari tadi, jawab Naurin. Tunggu, Classy menghentikan langkah Rafael yang hendak pergi dari sana dan berjalan menghampirinya. Pipimu, Classy mengelap sisa bercak darah di pipi sebelah kanan Rafael. Kau baru saja membunuh seseorang. Classy penasaran, namun Rafael hanya tersenyum menanggapinya. Iya, kau juga sama. Jawabnya singkat seraya meninggalkan Classy yang masih berdiri mematung di sana. Classy, sini nak. Mama punya kabar bagus, panggil Naurin. Apa, Ma? Besok adalah hari pembukaan butik Mama di kota sebelah. Kau harus menemani Mama, oke? Tidak mau ah. Classy berlari meninggalkan Naurin di sana. Classy, awas kau ya, teriak Naurin melengking, menggoyangkan seisi mansion yang kuat dan kokoh itu. Sementara di ruangan bawah tanah, terlihat Rafael yang baru saja datang menemui Labrayan di sana. Bagaimana pencarianmu di hari pertama, Rafael? Tanya Labrayan seraya menghisap rokok yang diapit oleh jari tengah dan telunjuknya. Dari informasi yang saya dapatkan, dia tinggal di pemukiman terpencil di kota ini, Tuan. Saya dan beberapa pengawal pergi ke sana, namun tidak menemukannya. Mungkin dia sedang pergi ke suatu tempat. Para warga di sana berusaha menutupi keberadaan Jack, sehingga saya memerintahkan para pengawal untuk menghabisi mereka semua. Saya yakin Jack tidak akan tinggal di sana lagi jika dia sudah melihat kekacauan itu, jelas Rafael. Labrayan mengangguk dan kembali menghisap rokoknya, mengeluarkan asap yang mengepul memenuhi ruangan tersebut. Rencana apa lagi yang akan kau lakukan besok? Saya sudah punya rencana, Tuan. Apa itu? Labrayan penasaran. Rafael mendekatinya membisikkan sesuatu di telinganya. Seketika senyuman pun mengembang di bibir Labrayan dengan sempurna. Bahkan seketika menjadi tawa yang tidak bisa dia tahan. Hahaha. Kau sangat cerdas, anak muda. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Ingat, yang terpenting kau harus menyerahkannya hidup-hidup di depanku. Mengerti? Mengerti, Tuan, jawab Rafael dengan tegas. Seketika ponsel Labrayan berdering mendapatkan satu panggilan dari Tuan Carlos. Halo, ada apa Tuan Carlos menelponku? Labrayan memulai perbincangan. Begini Tuan, si brengsek sialan itu sudah memporak-porandakan markasku di negaramu dan membunuh semua pengawalku yang ada di sana. Dan besok aku akan mengirimkan beberapa pengawal lagi beserta satu orang kepercayaanku yang akan ikut bergabung bersama dengan orang-orangmu. Apa kau bersedia, Tuan? Hahaha, kirimlah pengawalmu dengan segera beserta orang kepercayaanmu. Biar pencarian ini akan semakin ramai dan kau bisa mendapatkan cecunguk yang kau mau itu dengan cepat. Aku tidak tahu tentang permasalahan yang terjadi di antara kalian, tapi karena kau rekan sekaligus temanku, aku dengan sukarela akan membantumu. Ingatlah jasaku ini seumur hidupmu.
Tentu saja Tuan, aku akan mengingat semua kebaikanmu. Hahaha. Serentaklah Brian dan Tuan Carlos pun tertawa dengan lepas. Setelah puas berbincang, keduanya pun mengakhiri sambungan teleponnya satu sama lain. Baiklah Rafael, kau boleh beristirahat malam ini. Pulanglah dan sampaikan salamku pada Mario. Baik Tuan. Rafael berjalan menaiki lift menuju ke atas. Lalu keluar dari sana, ternyata Casey sudah menunggunya di tangga. Hei, siapa yang baru saja kau bunuh? Katakan padaku. Casey menghalangi jalannya di sana. Kau kepo sekali, minggirlah. Tidak akan sebelum kau mengatakannya padaku. Apa kau serius ingin tahu? Casey mengangguk dengan raut wajah penuh penasaran. Mendekatlah. Perintahnya. Casey mendekatkan telinganya. Tiba-tiba, Rafael menggigitnya hingga meninggalkan bekas giginya di sana. Ah! Teriak Casey, namun Rafael berlari dengan cepat meninggalkannya. Rafael, awas kau ya. Casey meringis kesakitan seraya memegangi telinganya yang memerah. Ada apa, Casey? Suaramu terdengar sangat kencang dari kamar. Brian mendekati putrinya yang masih berdiri di tangga atas. Rafael menggigit telinga aku, Pak. Awas saja dia, akan aku robek mulutnya. Sementara Brian hanya tersenyum melihatnya. Papa memberikan tugas padanya ya. Casey menoleh ke arah Brian yang berdiri di sampingnya. Iya, Papa suka dengan gerakannya yang cekatan dan melakukan segala tugas yang diperintahkan. Memangnya tugas apa yang Papa berikan padanya? Casey semakin penasaran. Seketika Brian menoleh ke arah putrinya di sana, lalu tersenyum menatapnya.